Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita tentunya pertama bersyukur kepada Allah. Ini adalah ibadah harian kita. Kita harus bersyukur setiap ada nikmat yang kita terima. Sekecil apapun nikmat yang kita terima, pasti akan ditanyakan tentang peruntukannya. Maka pastikan kita punya jawaban yang baik kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya atas nikmat yang kutitipkan kepada kalian untuk apa? Khususnya nikmat umur. Adapun umur kalian kau gunakan untuk apa? Ya, maka sekali lagi saya mengingatkan selalu bahwa haruslah setiap nikmat yang kita terima ini menjadi wasilah, menjadi bekal agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tujuan kita diciptakan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ayat yang sangat menakjubkan nih. Sebagian orang yang tidak belajar itu tidak tahu tentang dia di dunia ini untuk apa. Sementara kita alhamdulillah sebagai seorang muslim mengerti betul bahwa tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah dalam salah satu sabdanya menyampaikan bahwa di antara orang yang paling pantas menyesal yaitu orang yang lewat waktunya tidak ternilaikan ibadah. Lewat setengah jam kok ora ibadah. Niku kerugian yang sangat besar. Maka kita sekali lagi minta kepada Allah, ya Allah, jadikan setiap tambahan umur ini adalah tambahan kebaikan. Ziyadatan li fi kulli khair. Bahwa kalau kita ketambahan sehari, 2 hari, 3 hari, 1 bulan, pastikan itu adalah tambahan kebaikan untuk kita. Nah, di antara upaya untuk menambah kebaikan dia menikah dengan mendatangkan hidayah irsad wal bayan. Irsad wal bayan artinya hidayah petunjuk dalam bentuk ilmu yang harus dilengkapi dengan hidayah itu taufik, yaitu izin dari Allah agar ilmu jadi amal. Banyak orang yang tahu bahwa ke masjid itu adalah sunnah yang besar, sunnah muakkadah. Bahkan di madzhab Syafi'i fardu kifayah. Fardu kifayah. Tetapi ilmu yang bagus itu belum tentu jadi amal. Karena nyatanya masih banyak orang dengar adzan yang enggak berangkat ke masjid. Maka kita minta kepada Allah agar setiap titipan nikmat ini adalah bagian agar kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap agar terhindar dari kemunafikan. Karena munafik itu di antara penduduk neraka jahanam yang paling bawah, nengisore wong Nasrani Yahudi. Maka berhati-hatilah kalau kita terkategorikan orang munafik, na'udzubillah. Dan di antara ciri kemunafikan di dalam Quran surah An-Nisa 142 disebutkan wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau piyambakipun berdiri untuk sholat, itu malas-malesan. Yuraunan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalilan. Mereka itu melakukan ibadah hanya karena ingin dinilai oleh makhluk. Oh, tonggoku mangkat, nosok kurang mangkat. Nah, ini persoalan. Dia tidak semangat kalau nggak dilihat orang. Semangatnya kalau dilihat orang. Maka sekali lagi saya sampaikan, inna asqala sholatin alal munafikin sholatul isya wa sholatul fajri. Sungguh sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh dulu. Dulu itu nggak kelihatan. Zamannya Rasulullah SAW nggak ada lampu. Nek tidak sholat isya, tidak sholat subuh, orang ketok, wis sapa mboten ketok. Makanya mereka nggak berminat dengan sholat isya dan sholat subuh. Maka dikatakan kemunafikan. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Tidaklah mereka ingat Allah kecuali hanya sedikit saja. Jadi hidupnya itu dipenuhi dengan ingin dinilai oleh manusia. Dan ini banyak Bapak Ibu semuanya. Jamaah saya banyak yang punya kedudukan di dunia, kedudukan tinggi di lembaga-lembaga yang bergengsi. Sering menyampaikan ke saya, Ustadz, kalau sudah sampai ke level tertinggi itu kadang-kadang mereka tuh justru Jumatan ora medun. Subhanallah. 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 Makanya kita mohon betul kepada Allah, semoga setiap nikmat
dari Allah betul-betul kita konversi menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah sebuah kerugian kalau diberi nikmat kok tidak menjadi taat, itu ruginya banget, double-double. Baik, sekali lagi mohon betul kepada Allah. Mohon betul kepada Allah agar betul-betul kita memenuhi hidup kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sudah di atas 50 tahun. Kita sudah dekat dengan waktu akhir kita, sudah maghrib, udah mau tenggelam, urung rajin tidak terus kepiye. Ini apa nih? Subhanallah. Kita umur terbatas. Maka mohon betul kepada Allah agar sisa umur betul-betul ziyadatan li fi kulli khair. Dan ini adalah doanya Nabi Muhammad SAW tiap hari. Agar hidup wal hayata, kata Rasulullah, wal hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, mohon kepada Engkau ada hidup saya ini tambahan kebaikan. Wal mauta rohatan li fi kulli syar. Adapun kematian menjadi istirahat dari segala macam keruwetan dunia. Semoga kita semua dalam keadaan demikian. Terlebih hari ini kita tahu bahwa kita hari ini masuk tahun 1446 Hijriah. Ingat, orang muslim itu yang diingat-ingat Hijriah, karena seluruh syariat Islam terkait dengan waktu dihitungnya Hijriah. Bukan Januari Februari, itu perhitungan Masehi nasional. Tapi kalau untuk syariat Islam dihitung tengah bulan, tengah bulan Al-Muharram, tengah bulan Al-Dzulhijjah, kan gitu. Makanya kita harus paham betul tentang waktu-waktu di dalam agama ini. Nah, Bapak Ibu semuanya, normalnya kita di awal tahun itu mengkoreksi yang tahun lalu. Yang tahun lalu saya banyak ibadahnya atau tidak? Masih ingat definisi ibadah? Ismun jami'un ma yuhibbullahu wa yardoh, adalah segala sesuatu yang Allah cinta dan Allah ridho, baik perkataan maupun perbuatan, lahir maupun batin. Maka dengan koreksi setahun lalu itu kegiatan saya itu banyak yang Allah cinta dan ridho atau tidak? Barulah terkategorikan ibadah jika masuk dalam kategori itu. Kalau tidak, kita harus perbaiki betul. Nah, ini momen di hari ini, momen yang penting buat kita, karena kita sudah kehilangan 1 tahun umur, berarti dalam kalender umur kita. Maka kita memohon kepada Allah agar betul-betul sisa umur betul-betul dalam kebaikan. Insya Allah ya Bapak Ibu, insya Allah. Tentu saja bukan kebetulan ini tanggal 1, Masya Allah. Makanya saya jadikan momen untuk mengulang lagi. Tadi saya di Masjid Jabal Nur juga mengulang hal ini, tapi ini nanti pendalamannya agak berbeda insya Allah, tentang persoalan sholat kita. Karena ibadah yang pertama dihisab adalah sholat kita. Sholat kita, kalau sholat kita baik insya Allah baik yang lain. Sholat kita jelek maka jelek yang lain. Ini berkaitan dengan seluruh aktivitas ibadah kita. Yang pertama ditimbang adalah, dihisab adalah sholat kita. Ini sudah pernah saya sampaikan dulu, tapi saya mulai ulang lagi per hari ini. Nanti kita berlanjut insya Allah untuk bagian ini, karena saya yakin walaupun sudah pernah, kadang-kadang suka lupa. Saya pribadi mengulang bab tentang fikih sholat itu mungkin lebih dari 10 kali. Jadi saya mulai zaman dengan Ustadz Asatid itu lebih dari 10 kali persoalan fikih sholat, ya, apalagi mempelajari 4 mazhab, sehingga kadang-kadang kita ada banyak hal baru. Ingat bahwa seseorang yang sholatnya baik, insya Allah akan punya kehidupan yang baik, punya kehidupan yang baik. Dalilnya diantaranya Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Kita disuruh baca Quran, kemudian disuruh menegakkan sholat, karena sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Biang keroknya keburukan manusia itu keji dan mungkar. Maka orang yang sholatnya baik, insya Allah dia terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau enggak, berarti sholatnya bermasalah. Kalau enggak, berarti sholatnya bermasalah. Maka per hari ini kita mengulang tentang fikih sholat kita. Nanti di Gerambiang, insya Allah mudah-mudahan lebih nancep. Yang pertama adalah tentang syarat sholat.
Tadi di masjid sebelumnya saya sampaikan ini. Tapi nanti pendalamannya berbeda insya Allah. Karena di sini sudah pernah. Syarat sah sholat. Dulu kita bagi dua. Sekarang kita jadikan satu. Supaya jenengan belajarnya luas. Syarat sah sholat ada berapa Bapak Ibu? Tersikirkan buatan? Ada 9. Kalau digabung jadi 9. Dulu kita bagi dua. Sekarang jadikan satu. Ada 9. Masih ingat nggak definisi syarat sholat? Tersikirkan buatan? Syarat sholat adalah nopo. Syarat sholat adalah segala sesuatu yang harus ada sebelum sholat tetap ada sepanjang sholat. Kalau tidak ada, sengaja atau tidak sengaja, batal. Bisa kita menerangkan begitu? Bisa ini insya Allah untuk anak-anak kita. Syarat sholat wi adalah nopo-nopo mawon ingkang kedah enten saderengipun sholat tetap ada sepanjang sholat. Nek ora ono sengaja ora sengaja batal. Sebagaimana saya pernah contohkan panjenengan, orang sholat 2 rakaat kentut, batal batal. Karena apa? Karena kesuciannya, hadasnya tak datang, walaupun tidak sengaja. Untuk terasa ngojok batal batal, tetap batal. Maka sekali lagi syarat sah sholat nih menikah segala sesuatu yang harus ada sebelum sholat tetap ada sepanjang sholat. Kalau menjadi tidak ada, sengaja tidak sengaja, batal sholatnya. Dan itu ada 9. 9-9-nya ini yang kita perdalam sekarang. Yang pertama, yang menikah beragama Islam. Ini pembahasan saya di sana tadi sampai nomor 3. Mudah-mudahan di sini bisa lebih. 1 beragama Islam berarti nek boten agama Islam sah boten sholatnya. Boten sah. Pertanyaannya, memang ada orang non Islam sholat? Ada enggak? Ada. Berulang kali saya menemui kejadian seperti itu. Orang ikut ngaji non Muslim kemudian menjadi Muslim saat itu juga ada. Taksi Katolik kemudian ikut ngaji kemudian bersyahadat setelahnya ikut sholat sebelum jadi Muslim. Bisa terjadi? Bisa. Mungkin jenengan punya teman yang tertarik untuk mempelajari Islam. Kemudian aku pengen syahadat, ini aku pengen ngerti disi rasanya sholat, rasanya ngaji koyo apa? Nggih monggo. Minggu sholat untuk ento sholat saja silahkan. Dan sampai hari ini alhamdulillah istiqomah. Di Baitur Rahim kemarin ada Pak, ibu-ibu Bu Sri Wahyu Ningsih kalau nggak keliru, yang guru di SD Muhammadiyah Kembaran. Beliau cerita ke saya setelah pengajian itu, Ustadz, saya dengar pengajian jenengan kok jadi ragu-ragu. Kenapa? Saya dulu masuk Islamnya itu ketika menikah di depan penghulu. Sah nggak Ustadz? Sah. Masalah beliau cerita banyak. Dia khawatir banget Islamnya batal. Gara-gara aku benci Islam karena Arab nikah tok ya. Gitu Bu. Masya Allah. Padahal sudah jadi guru di SD Muhammadiyah Kembaran. Masya Allah. Dan beliau juga kenal beberapa teman di Masjid Jabal Nur yang kebetulan hari ini salah satu jamaahnya ikut saya. Masya Allah. Beliau cerita tentang proses masuk Islamnya. Masya Allah. Jadi pertama syarat sah sholat Islam. Bapak Ibu semuanya, adakah ini penting? Pentingnya banget bagian ini. Ini penting banget. Karena kalau keliru di bagian ini repotnya luar biasa. Perembetannya keseluruhnya. Karena dalil yang menunjukkan tentang sahnya sebuah ibadah dalam Islam itu beragama Islam itu banyak kali dalam Al-Quran. Contohnya di dalam Quran surah At-Taubah ayat 17. Dikatakan makana lil musyrikin ayamuru masajidallah, tidak pantas bagi orang-orang musyrik memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Seharusnya memakmurkan siapa? Orang muslim dong. Ini sindiran buat kita. Apa yo patut wong muslim orang ngerameke masjid. Nah ini masalah. Jadi di dalam ayat yang lain dikatakan tentang memang seharusnya orang-orang muslim itu meramaikan masjid. Dan ini perintahnya banyak di dalam Al-Quran. Tentang sholat berjamaah itu banyak sekali dalam Al-Quran. Banyak. Kebetulan saya ada kajian di salah satu masjid membahas tentang fikih sholat berjamaah. Insya Allah di videonya ada. Syahidina alal anfusihim bil kufri. Sementara mereka menyatakan saya tertutup dari percaya kepada Allah dan Rasulnya. Mereka menyatakan saya bersaksi saya itu kufur. Di dalam Al-Quran sebutkan begitu. Atau ayat ke-17.
ulaika habitat a'maluhum. Nah, pendalilnya di sini. Mereka itulah yang seluruh amalnya sia-sia. Bisa dipahami ya, Ibu? Kenapa kok sholat kudu Islam? Karena menurut dalil At-Taubah 17, kata Allah, mereka yang musyrik, mereka yang tidak mengakui Allah dan Rasulnya, nggak berguna, sia-sia seluruh amal solehnya. Saya katakan amal soleh kenapa? Banyak mereka yang nolongin orang lain, jenengan ada kesusahan kadang-kadang, mungkin yang muslim nggak bisa nolongin karena satu keadaan, bisa jadi kan mereka yang nolongin. Tapi kata Allah, ulaika habitat a'maluhum, seluruh amal mereka tidak dicatat, bukan tidak dicatat, tidak berguna, sia-sia. Wa finnari hum khalidun, dan mereka menjadi penduduk neraka jahanam selama-lamanya. Maka Bapak Ibu semuanya, tugas kita yang paling besar jogoni sampai kita meninggal itu jogoni kalimat la ilaha illallah agar selalu ada. Karena tanda seorang menjadi muslim adalah dia punya kalimat la ilaha illallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali panjenengan itu kecuali dengan sebagai seorang muslim. Maka nanti kita akan menyinggung tentang nawaqid al-Islam. Nawaqidul Islam, hal-hal yang membatalkan keislaman seseorang, ratusan jumlahnya, tapi kemudian diringkas menjadi sekitar 10 oleh para ulama. Insya Allah nanti kita singgung sedikit. Kemudian di antara dalilnya gimana? Quran surah Al-Furqan ayat 23. Allah berfirman, wa qadimna ila ma'amilu min amalin. Allah itu akan perlihatkan amal mereka, Bapak Ibu semuanya. Ndek ben kue nulungi wong, ndek ben kue sodako, ndek ben kue bangun iki, melu gawe dalan, diperlihatkan semua. Diperlihatkan semua kepada mereka, orang-orang yang kafir. Faja'alnahu haba'an mansura. Tetapi kemudian setelah diperlihatkan disebut, jadi debu berterbangan. Subhanallah. Maka sekali lagi Bapak Ibu semuanya, kita harus bersyukur menjadi orang Islam. Saya ingatkan tadi saya biasa sampaikan di sana, masuk Islam itu ada 3 keadaan Yang pertama, orang non muslim jadi Islam. Caranya bagaimana? Mengucapkan syahadatain. Orang Islam murtad balik ke Islam lagi. Caranya bagaimana? Mengucapkan syahadatain. Yang ketiga, bocah lahir bapak ibunya Islam, perlu syahadat enggak? Enggak perlu, otomatis sudah Islam, langsung sholat ya otomatis jadi Islam. Maka jogoni kalimat la ilaha illallah ini memang pokok, dan ini termasuk syarat sahnya sholat. Maka dari sini kita tahu berarti kita harus mempelajari hal-hal yang membatalkan la ilaha illallah kita. Ini kalau nggak ngaji ya orang ngerti tenan ya Bapak Ibu semuanya. Masyarakat umum yang nggak mau ngaji ya orang ngerti tenan. Bisa terjadi mereka melakukan satu aktivitas yang sebenarnya keluar dari Islam. Bisa jadi contoh, mengolok-olok sunnah Nabi Muhammad SAW, itu termasuk nawaqidul Islam. Ala jilbab ki ora wajib jilbab ki, aneh-aneh wae jilbab. Ini bahaya Bapak Ibu. Atau mengolok-olok ayatnya Allah, subhanallah, ayatnya Allah untuk jadi permainan, itu bisa keluar dari Islam itu, subhanallah. Apalagi berbuat syirik, otomatis jenengan datang ke dukun, meyakini perkataan dukun, melaksanakan perintah dukun, nawaqid itu bisa keluar dari Islam. Yang seperti itu sudah enggak Islam lagi, maka harus mengucapkan syahadatain ulang. Maka sekali lagi, syarat sahnya sholat kita adalah kita beragama Islam. Nah, saya menyinggung sedikit tentang nawaqid. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan. Bapak Ibu semuanya, jadi ada 9 syarat. Ada 9 syarat. Ini adalah syarat pertama,
saya kembangkan supaya lebih dalam. Kalau kita harus beragama Islam sebagai syarat ibadah, berarti kita harus jaga nih Islam kita. Gini Bang, logikanya begitu ya. Maka kita harus tahu apa-apa yang menyebabkan batalnya Islam kita. Dan itu sudah disebut oleh para ulama. Dan ini ada di setiap mazhab pembahasan tentang ini. Baik mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali itu membahas khusus bab tentang nawaqidul Islam, bab tentang murtad. Karena ini bagian yang penting. Bapak Ibu semuanya, sebab-sebab ini saya sebutkan dulu secara umumnya. Ratusan sebenarnya ya, di dalam kitab ratusan. Tapi secara umum sebab-sebab seseorang tidak menjadi muslim lagi, saya ingatkan dari awal, kita belajar ini bukan untuk menghukumi orang lain. Ini untuk menjaga kita pribadi. Kalau jenengan menemukan apa yang disampaikan pada orang lain, jangan langsung jenengan kemudian berarti kafir. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Ini untuk menjaga kita secara pribadi. Karena orang yang jatuh kepada kesyirikan belum tentu langsung kafir. Ada syarat-syaratnya. Mengkafirkan itu nggak mudah, Bapak Ibu. Makanya jangan untuk menghukumi orang lain. Belajar ini dalam rangka untuk diri kita supaya kita selamat. Paham nih? Paham nih? Jadi jangan kemudian setelah ini nanti jenengan forum posting koyo langsung kafir kayak bukan seperti itu. Itu perkara yang besar. Diklasifikasi menjadi 5 bagian. Yang namanya nawaqidul Islam atau keluar dari Islam itu dalam 5 klasifikasi. Yang pertama, karena i'tiqad yang keliru, keyakinan yang keliru. Oh jelas kalau ini keyakinan yang keliru, nanti saya jabarkan. Kemudian karena perkataan seperti tadi, mengejek sunnah Nabi Muhammad SAW, itu bisa keluar dari Islam. Kemudian yang ketiga, al-fi'lu atau perbuatan, contoh menyembelih untuk jin. Bukan bismillah ketika nyembelih dengan menyebut nama Allah, tapi bismil jin, dengan menyebut nama jin yang menguasai tempat ini. Saya berharap kalau saya meletakkan batu di sini, bangun di sini, selamat bismil jin atau bismil apa, maka itu sudah otomatis keluar dari Islam. Itu perkataan dan perbuatan. Kemudian karena atar itu apa? Karena meninggalkan, contoh orang meninggalkan sholat, belas orang sholat, itu bisa keluar dari Islam. Jadi meninggalkan syariat Islam belas total, itu bisa keluar dari Islam. Kemudian adanya keraguan-raguan, contoh orang Yahudi itu mlebu surga, duwe surga dewe, dan sekarang banyak yang seperti ini. Gini Bang, kelihatannya dokter orang pinter-pinter di internet, di YouTube banyak yang mengatakan, loh agama KPH itu mlebu surga kabeh, moso si Islam tok sing mlebu yang surga. Ya ini keraguan seperti ini bisa membuat orang keluar dari Islam. Nah ini kan banyak terjadi kalau kita nggak tahu ilmunya. Gini Bang, faktanya yang ngomong orang pinter. Kadang-kadang yang ngomong ahli tafsir, subhanallah. Lah si ngomong profesor si ngosong, aku ki sopo, bisa timbul keraguan seperti itu. Maka pelajaran tentang masalah akidah memang pentingnya luar biasa. Bapak Ibu. Nah kemudian apa urgensinya kita mempelajari tentang nawaqid Islam? Ini biar menjadi pondasi. Apa to pentingnya awake dhewe mempelajari tentang nawaqid Islam? Yang pertama, tentu bukan untuk mengkafirkan orang lain, tapi untuk menyelamatkan Islam kita. Sekali lagi saya ingatkan dari awal, kita belajar ini bukan untuk menghukumi orang lain, bukan. Karena untuk menghukumi orang lain harus ada ilmu tambahan yang lain, nggak sembarang. Nggak langsung itu kafir, main dukun berarti kafir, nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu. Sekali lagi ini untuk pribadi kita. Kemudian faktanya, karena hari ini dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, pemikiran-pemikiran aneh itu tumbuhnya cepat sekali. Mohon maaf, saya sebut almarhum dokter itu lulusan Mesir loh, tapi kalimat-kalimatnya mengatakan yo mlebu Islam kabeh. Apalagi sekarang yang lagi rame-rame itu Mama Gufron, dengar nggak? Makoli itu. Nah, kalau itu insya Allah bagi orang yang normal enggak lah. Tapi banyak yang profesor
yang mengatakan hal demikian, yang bahkan mengatakan jilbab tidak wajib. Ada nggak? Nah ini kan kalau kita nggak membentengi diri jadi soal. Maka urgensi kita mempelajari tentang nawaki itu penting banget. Yang kedua, agar tidak terjerumus, ingat, kita mengenali keburukan bukan untuk melakukan. Kita mengenali keburukan untuk terhindar darinya. Paham ya Bapak Ibu? Orang kalau hanya mengenal kebaikan saja itu nggak cukup Bapak Ibu. Mengenal kebaikan untuk dilakukan, mengenali keburukan agar kita tidak jerumus. Misalnya ujung-ujung, jebule iki rokok iki jebule haram toh, sebagian ulama mengatakan ngerti ini wis ahli hisab lama. Misalnya, ya kan? Atau jebul iki ora entuk toh. Nah, ini kan makanya kita harus tahu Bapak Ibu. Harus tahu tentang hal buruk dalam rangka supaya kita tidak terjerumus ke sana. Kemudian secara umum hari ini Bapak Ibu semuanya, ini perlu perhatikan, ini agak dalam di bab ini, munculnya sikap yang menyimpang terkait dengan pembatal-pembatal keislaman yang terdiri dari 3 kelompok besar. Jadi perhatikan betul bagian ini supaya anak-anak kita juga selamat. Yang pertama adalah al-khawarij, yang kedua al-murji'ah, baru kita ahlus sunnah wal jamaah. Kita semua insya Allah ahlus sunnah wal jamaah. Tapi di luar ada khawarij yang bahkan Rasulullah menyampaikan solehnya mereka itu ngumpuli para sahabat. Nek kowe ndelok salate wong khawarij kowe ngiri, nek kowe ndelok puasane wong khawarij kowe ngiri. Subhanallah, saking betul-betul abid, orang-orang yang ahli ibadah. Tapi Rasul menyampaikan sesungguhnya mereka keluar dari Islam seperti busur panah keluar dari busurnya, cepat sekali. Dan di antara ciri khawarij adalah mudah mengkafirkan orang lain. Khawarij meyakini pelaku dosa besar itu di neraka jahanam selama-lamanya, kafir, halal darahnya. Contohnya adalah ISIS. Sempat kemarin jangan lihat orang dipenggal kepalanya, subhanallah. Orang ngebom kok di masjid, la ilaha illallah. Terjadi nggak itu? Bahkan polisi dibom, togut katanya, subhanallah. Subhanallah, ini khawarij dan sudah ada sejak zaman dulu. Ini karena apa? Karena bermudah-mudahan di dalam menerapkan nawakid Islam tadi itu, nggak hati-hati. Jadi asal lihat orang pelaku dosa besar, zina itu dosa besar kan? Di dalam kitab Al-Kabair yang 99 itu isinya 99 dosa besar. Kitab ini namanya Al-Kabair, dosa besar. Maka semua orang pelaku di situ menurut orang khawarij itu sudah kafir. Halal darahnya boleh dibunuh, hartanya boleh diambil, subhanallah. Ada nggak di Indonesia firqah yang seperti ini? Ada, Bapak Ibu. Cuma belum gede banget. Tadi orang pati wani eksekusi. Kalau jangan pernah dengar Islam Jamaah, pernah dengar? Mereka mengatakan orang selainnya itu mungkoyok, mohon maaf, mungkoyok kiri, subhanallah. Boleh diambil hartanya, boleh diambil darahnya, subhanallah. Saya tidak tahu nih, setelah dipanggil oleh MUI kemarin tokoh-tokohnya, apakah berubah atau tidak? Setahu saya belum berubah, Pak. Ya, makanya saya membaca tentang pernyataan imam besarnya belum. Tapi hari ini sudah banyak yang keluar, ribuan yang keluar. Alhamdulillah. Dan banyak yang ngaji di sunnah sekarang, banyak sekali. Alhamdulillah. Nah ini khawarij berlebih-lebihan di dalam mengkafirkan orang, maka hati-hati. Kita belajar nawakidul Islam agar tidak menjadi seperti mereka, maksudnya. Anak-anak kita jangan sampai seperti mereka. Kemudian yang kedua, al-murji'ah. Al-murji'ah sebaliknya khawarij, ora iso ngafirke wong. Karena mereka menganggap amal itu di hati. Wong nyembah nang ngarepe patung, ini atine yang Gusti Allah yo tetep wae ora apa-apa, ora kafir itu. Paham ya? Nyembah Yesus ora apa-apa anggere atine mari Gusti Allah. Itu murji'ah. Enggak menghukumi amal, yang dihukumi hatinya. Ora ngerti atine, hatinya Gusti Allah kok kafir kepiye? Itu murji'ah. Okay. Sementara ahlus sunnah wal jamaah seperti kita itu di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Nek cetok betul-betul melakukan nawakid, yo kuwi jenenge yo otomatis sudah harus mengulang syahadatnya. Tapi nggak bermudah-mudahan juga pelaku dosa besar kok dihukumi kafir, ya ngawur namanya.
Sangat dipahami ya? Jadi kita mempelajari tentang nawaqidul Islam, urgensinya, maksud dan tujuannya ini. Salah satunya supaya kita nggak masuk di dalam al-khawarij atau al-murji'ah. Sangat dipahami sampai di sini ya? Sangat dipahami. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya sebutkan secara satu persatu 10 ini nanti kita pelajari untuk rinciannya di lain waktu. So, pembahasan kita masih di syarat sholat, insya Allah masuk syarat pertama sehingga pembahasannya sampai ke sini. Ada 10 nawaqidul Islam yang disebut di dalam kitab. Yang pertama, berbuat syirik. Jangan tulis nanti nih. Yang pertama, berbuat syirik. Nek cetot berbuat syirik, maka dia keluar dari Islam. Apa syirik? Pembahasan tersendiri lagi. Intinya menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua, siapa yang menjadikan di antara dia dengan Allah perantara? Ini disoal, Pak, di Indonesia khususnya. Di Indonesia khususnya ini persoalan ini yang nawaqid yang kedua disoal. Karena banyak di antara orang-orang Muslim hari ini masih menjadikan wali-walinya Allah untuk perantara doa-doanya. Aku ki wong koyo ngene ora patut dilukai Gusti Allah. Maka saya minta kepada wali fulan, dengan itu saya dimintakan kepada Allah lewat wali fulan, baik yang hidup maupun yang mati. Ini masalah, Pak. Yang seperti ini menurut kitab Nawaqidul Islam diperdebatkan di kalangan para ahli akidah. Bahwa itu bisa membuat orang keluar dari Islam. Berdoa harusnya langsung kepada Allah, tapi kadang-kadang orang merasa tidak pede. Aku ini pemabuk, masa saya berdoa di Gusti Allah, aku yura tekan lah. Maka saya minta wali fulan atau wali di kuburan fulan almarhum, kemudian saya minta dengan solehnya dia, saya minta kepada Allah. Nah ini kalau nggak hati-hati bisa menjadi kita keluar dari Islam, Bapak Ibu. Maka ingat-ingatlah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku kabulkan. Allah sendiri yang berfirman. Seburuk apapun kondisi kita, sejahat apapun kondisi kita, ketahuilah bahwa istighfar itu bisa menghapus semuanya, Bapak Ibu semuanya. Maka ini yang paling dibenci oleh iblis. Iblis kerja lama untuk membuat orang terjerumus kepada zina. Maunya cerak-cerakan, WA-WA-an, kemudian ketemuan, kemudian zina, ujuk-ujuk zina, kemudian setelah zina, na'udzubillah, kemudian dia istighfar minta ampun kepada Allah, diampuni boten? Diampuni boten? Diampuni, Bapak Ibu semuanya. Ini jangan orang terus bawa kunci, nek ngono aku tak zina ora apa-apa, minta ampun. Iya, nek sempat minta ampun. Nek sak durunge minta ampun, pripun? Maka sekali lagi, siapa yang menjadikan di antara mereka dengan Allah perantara di dalam doa-doanya, di dalam permintaannya, di dalam tawakalnya, berpotensi dia keluar dari Islam. Sekali lagi saya katakan berpotensi, jangan langsung menghukumi orang lain. Ini untuk kita, untuk kita. Jadi kalau masih ada pelaku seperti itu, nanti ada beberapa uduk. Nek wongi orang ngerti tenan, insya Allah diampuni. Makanya sekali lagi, ini untuk kita sendiri, tidak untuk menghukumi orang lain. Jangan sampai nanti dengan belajar habis ini kemudian jadi keras ke orang lain, jangan. Bukan itu maksudnya. Kemudian yang ketiga, orang bisa keluar dari Islam gara-gara dia tidak mengakui kekafiran orang-orang kafir. Saya dipahami betul. Jenengan ngakoni yen, mohon maaf, orang non muslim juga masuk surga. Berarti jenengan bertentangan dengan ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika jenengan ada keyakinan itu di hati yang bisa jadi dalam bentuk ucapan, tungguku apian banget ya surga lah, walaupun dia non muslim, itu jenengan bisa keluar dari Islam. Karena jenengan sedang bertentangan dengan banyak sekali ayat di dalam Al-Quran. Sangat dipahami sampai di sini? Maka berhati-hati dengan hal seperti itu. Misalnya mengatakan, agama kayak punya bener kok jalan. Tapi yang di surga dewek, di kamar dewek sesu. Wong Islam surga ini kene, wong iki surga ini kene, wong iki surga ini kene. Berarti kan punya keyakinan yang bertentangan dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan kafaro, menutup dari kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara nawaqid yang ketiga adalah tidak mengakui kekafiran orang yang sudah benar-benar
kafir. Dan hari ini banyak, hari ini tokoh-tokoh yang mensiarkan itu tuh banyak Bapak Ibu. Maka harus hati-hati. Yang keempat, ada yaitu orang yang meyakini ada orang selain Nabi Muhammad SAW yang petunjuknya lebih bagus dari petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ada hadis datang tentang misalnya tentang jilbab, tentang zakat. Dia mengatakan, ono aturan sing luwih apik masalah waris ketimbang aturanmu kuwi lho. Mosok wong Islam ki wong wedok kok dibagi siji, wong lanang kok dibagi loro. Ora adil kuwi. Mendingan aku adil, wong lanang yo siji, wong wedok yo siji. Maka saya katakan ini loh aturan ini lebih baik dari aturanmu, aturan yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu loh. Nah, ini bisa keluar Bapak Ibu dari Islam. Sangat dipahami Bapak Ibu? Nek jenengan meyakini ada orang lain yang punya ajaran lebih baik dari ajaran Nabi Muhammad SAW, keyakinan, maka jenengan termasuk orang yang berpotensi batal syahadatainya. Maka hati-hati dengan ini. Kemudian ada orang mengakui bahwa ajaran Nabi Muhammad dikalahkan oleh ajaran yang lain, apapun itu bentuknya. Apapun itu bentuknya. Kalau kita meyakini ada ajaran lebih bagus dari ajaran Nabi Muhammad SAW, maka berpotensi dengan batal keislamannya. Kemudian ada pengakuan bahwa hukum dari hukum Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kok dikatakan lebih buruk dari hukum selain dari Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu semuanya, saya menyampaikan ini bukan dalam rangka untuk bertentangan dengan negara, bukan. Tentu saja persoalan taat kepada pemerintah ini persoalan tersendiri. Bahwa Muslim itu asalnya taat kepada ulil amri. Sepanjang ulil amrinya tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Jadi sekali lagi, ini bukan dalam rangka untuk membandingkan hukum Islam dengan hukum yang berjalan positif di Indonesia, bukan. Kemudian nomor 5, orang bisa berpotensi keluar dari Islam, batal syahadatnya, batal Islamnya, ketika seseorang membenci ajaran Nabi Muhammad SAW. Jenengan di hati betul-betul benci banget tuh dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, maka jenengan bisa batal syahadatnya. Kenapa? Jenengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Konsekuensinya minimal 4. Jenengan mengakui saya betul bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, berarti saya harus yakin dengan yang dibawa, saya menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Maka Abu Jahal, Abu Lahab itu nggak mau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Karena tahu konsekuensinya. Sementara banyak orang kita mengucapkan nggak ngerti konsekuensinya. Nek ngomong koyo ngono kuwi berarti ya kudu patuh. Abu Jahal, Abu Lahab nggak mau. Dia nggak mau ada orang yang mengatur di atasnya dia. Iya, aku iso diatur Muhammad, aku Gusti Allah ngatur ngono-ngono, aku mau. Begitu. Paham ya? Maka kalau ada orang yang membenci ajaran Nabi Muhammad SAW, maka berpotensi untuk batal keislamannya. Contoh misalnya, jenengan melaksanakan sholat tapi benci banget dengan sholat. Aku jak niki wajib banget sholat iki. Isu subuh kon mangkat ngopo jak niki. Nah itu bisa berpotensi dengan batal syahadatnya, subhanallah. Mereka berhati-hati ini. Puasa, walalah puasa yo apa syariat kok ngene muntung gara kosong ngene iki. Nah, ini bisa berpotensi termasuk membatalkan keislaman kita. Kemudian ini juga penting, nomor 6, mengejek agama Allah. Ayat-ayatnya Allah dijadikan bahan ejekan, dolanan. Bahkan kemarin ada anak SMP yang mengolok-olok makanannya orang Palestina. Bagaimana itu? Sempat kemarin viral itu. Pahala ki opo pahala? Pahala ki kok endi pahalane ketok orang di pahalane. Jarene kowe entuk pahala opo? Kowe yang tadi salat rekoso wae susah wae. Nah ini. Pernah dengar seperti itu?
alah lah kowe sak keluarga paling miskin iki lho aku biasa-biasa wae ora agamane ora patio-patio banget nyatane aku uripe kok penak kowe rekosane pol-polan loro-loronan wae. Ini mengejek agama Allah, ini bahaya nih Bapak Ibu, bahaya. Maka hati-hati dengan kalimat. Ingat, dalam Islam itu kalimat nilainya tinggi banget. Mistaqon golido, ikatan yang sangat sakral. Pernikahan itu karena ijab kabul, karena ucapan Bapak Ibu. Goro-goro ucapan ijab kabul sing maune orang itu ngono-ngono dadi entuk berpahala. Gini apa nggih? Lah goro-goro ucapan, gini apa nggih? Maka hati-hati dengan ucapan kita. Yang ketujuh, berbuat sihir atau dengan bekerja sama dengan tukang sihir dan dengan meyakini kekuatan tukang sihir, maka berpotensi untuk keluar dari Islam. Yang nomor 8, ini penting, menolong orang kafir, menghancurkan orang muslim. Termasuk ini Bapak Ibu, nek jenengan duwe duit, duwe kekuatan, duwe kedudukan yang digunakan untuk orang-orang yang memusuhi Islam untuk menghancurkan Islam, dengan keluar dari Islam. Ini tentu saja rinciannya sangat panjang. Insya Allah kita bahas satu persatu di pertemuan yang berikutnya. Yang ke-9, siapa yang meyakini boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW sebagaimana Khadir keluar dari syariat Musa alaihissalam. Jangan tahu guys, sejarahnya Musa dengan Khidir, bukan Khadir, Khidir ini. Ketika melakukan 3 hal yang keluar dari syariat Musa, biar orang keluar, Musa sini dikudas keras mati. Ini pula keluar dari syariat Musa. Gini bagi. Kalau hari ini ada orang yang meyakini boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW karena kedudukan tertentu, misalnya sudah sampai pada hakikat atau makrifat, enggak sholat lagi, ini keluar dari Islam, Bapak Ibu. Oh, aku ilmunya wis dhuwur banget, sudah sampai tingkat makrifat, ora perlu syariat, sholat ora perlu, puasa ora perlu, puasaku nang ati, haji aku iso mlabur dhewe rono, subhanallah. Jadi kan orang sholat, wah aku sholat, ini hatiku sholat, subhanallah. Ada nggak yang kayak gitu? Budayawan terkenal di Indonesia begitu. Sholatku nggih menika aku senyum karo tonggoku, kuwi jenenge sholat. Nah, terkenal itu, sering di TV, kata dia, coba terangkan kepadaku supaya sholat. Wong sholatku aku senyum kalau tonggoku berarti sholat, aku melu kerja bakti ikut sholatku. Tuh, bayangin, subhanallah. Kalau ada orang meyakini dia boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, maka dia keluar dari Islam. Yang ke-10, sama sekali tidak mau belajar tentang agama Islam. Ini berpotensi keluar dari Islam. Jadi ini ono wong aku Islam yo ngene-ngene wae. Mbahku ndek ben koyo ngene iki yo ben aku ngene-ngene wae, tekan mati aku yo ngene-ngene. Itu berpotensi dengan keluar dari Islam. Bisa batal keislaman. Maka ngaji itu penting Bapak Ibu. Duduk di majelis itu pentingnya luar biasa. Lah dari mana kita dapat hidayah irsyad wal bayan kalau bukan duduk di majelis? Gini bagi. Walaupun di sini termasuk pesertanya tidak sangat banyak, kan yang perumahannya kecil. Tapi justru kalau sedikit kayak gini bisa konsentrasi seharusnya. Gini bagi. Nek wong akeh banget kadang-kadang kan ono sing crito dhewe, ono sing ngono-ngono akhirnya malah nggak konsentrasi. Kalau seperti ini malah bisa konsentrasi insya Allah. Nah itu terkait dengan syarat sah sholat pertama Islam. Jenengan nanti perdalam tentang nawaqid Islam. Yang kedua syarat sah sholat ini apa? Yang kedua, berakal. Lawannya apa? Lawannya gila. Lawannya gila. Kata Rasulullah di dalam riwayat Ali radhiyallahu anhu dikatakan, rufi al qalamu an salasatin. Diangkat pena dari 3 golongan. Yaitu yang pertama, orang yang tidur sampai bangun. Hatta yastaiqid. Anin naimi hatta yastaiqid, orang yang tidur sampai bangun. Yang kedua, anis sobi hatta yahtalim, anak-anak sampai mimpi, maksudnya sampai bali. Kemudian yang ketiga adalah anil majnun hatta yaqil, yaitu orang-orang sing edan nganti waras.
Pertanyaannya, memang ada loh orang yang kadang-kadang edan, kadang-kadang waras. Ada enggak? Ada. Waras 3 dino, edan 10 dino. Saged mboten? Saged mawon nggih. Saged mawon, bisa terjadi nggih. Nggih mboten? Ya makanya dikatakan anil majnun hatta yakil. Orang yang hilang akal sampai kembali berakal. Maka itu kata Rasulullah rufi al-kholam, diangkat, bukan dicatat maksudnya. Tapi ada catatan untuk anin naimi hatta yastaigid, wong sing turu tekan tangi itu bukan tidur kelalaian yang sengojo-sengojo. Arep wayahe subuh turu tekan jam 09.00, nah itu namanya kelalaian, bukan tidur yang dimaksud. Pendak-pendak nek subuh turu, pendak-pendak wayahe duhur turu. Maksud dari hadis ini adalah jenengan capek jam 11 habis bepergian, tidur menjelang duhur, tangi wis asar. Nah yang seperti itu tuh nggak dicatat oleh Allah. Maka jenengan sholat duhur ketika bangun, paham ya? Paham ya? Nah, kemudian yang ketiga, syarat sahnya sholat gimana kok? Mumayyiz, yaitu apa? Mumayyiz itu apa? Sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Ya. Intinya itu sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Rasulullah bersabda, muru auladakum bisolat, perintahkan kepada anak-anakmu untuk sholat. Wahum abna'u sab'i sinin, ketika anakmu berumur 7 tahun. Kemudian dikatakan wadribuhum alaiha wahum abna'u asri sinin, dan pukullah mereka jikalau sudah 10 tahun kok megah sholat. Bapak Ibu, dari hadis ini kita mengambil manfaat. Yang pertama, mumayyiz menurut hadis ini 7 tahun, mumayyiz. Adapun balik menurut hadis ini 10 tahun. Tetapi catatannya per hari ini karena banyak hal-hal pendorong sehingga banyak anak-anak sekarang 5 tahun pun mumayyiz, 10 tahun pun balik. Enten boten? Enten. Nyatanya sekarang, Pak, aku wis mimpi basah, Pak, ini basah-basah ki opo toh? Itu kadang-kadang 8-9 tahun loh. Buktinya saya juga diundang isi pelajaran SD kelas 4 itu sudah masuk loh Pak. Kelas 4 SD itu sudah ada pelajaran tentang reproduksi. Nih aku mimpi basah kutubnya itu sudah ada Pak. Putra-putra kita sudah diajari lewat kurikulum itu. Jadi saya diundang untuk isi kelas 4 SD. Kelas 4 SD ngomong-ngomong, ternyata memang bagian kurikulum. Jadi dengan adanya TV, YouTube, anak-anak kita dewasa lebih cepat. Berarti hadis ini nubuah dari Nabi Muhammad SAW, kebanyakan anak-anak kita mumayyiz di 7 tahun, balik 10 tahun. Tetapi faktanya hari ini banyak juga yang kurang dari itu, karena ada hal-hal yang menjadi pendorong di luar itu. Maka para ulama menyebut, nek ngono ajarono anakmu sholat, ya 4 tahun 5 tahun sudah diajari sholat. Saya dipahami sampai di sini? Nek tekan 15 tahun urung mimpi basah urung head, maka tetap dianggap balik. Wis 15 tahun urung mimpi basah, 15 tahun urung head, tetap wajib sholat. Sudah dipahami ya? Jadi katakan muru auladakum bisolat pada saat umur 7 tahun mulai pukul. Maksudnya pukul itu peringatan agak keras. Nek 10 tahun kok isi wegah sholat ya gitu. Itu dipraktikkan Bapak Ibu semuanya. Jangan begini, kadang-kadang Bapak Ibu suka kalah sama anak-anak. Aduh, mesake mau bengi bar dolan tekan jam 11:30 isu-isu turu. Alah, dibuka koyo mesake ini. Jangan Bapak Ibu. Berarti dengan menyelisihi hadis tadi. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u asri sinin, kata Rasulullah, pukul mereka, beri peringatan keras kepada mereka. Nek 10 tahun kok isi uruh gelem sholat. Bisa dipahami sampai di sini? Kemudian yang keempat, mengangkat hadas. Nanti kita rinci lagi. Kalimatnya mengangkat hadas. Kata-kata mengangkat kalimat aktif bukan? Mengangkat buku. Sengaja buatan kira-kira? Sengaja nggih. Adanya saya buku ini pindah ke sini karena saya angkat. Berarti saya niat mengangkat. Karena ini penting Bapak Ibu, dengan syarat yang kelima. Syarat kelima itu hilangnya najis. Ini kalau nggak belajar, nggak ngerti yang kayak gini ini.
Kalau nggak belajar kita nggak paham. Mengangkat hadas berarti harus sengaja. Contoh, saya tadi contohkan juga di masjid sebelumnya. Orang berhubungan suami istri di malam hari, suaminya punya kebiasaan mandi junub, bukan mandi junub, punya kebiasaan mandi gerujukan. Ada nggak orang yang setiap pagi mandi gerujukan? Ada kebiasaan untuk kesehatan misalnya. Saya tujuan mandi pagi untuk kesehatan tiap pagi. Gerujukan. Jenengan berhubungan suami istri di malam hari kemudian jenengan gerujukan pagi-pagi sholat subuh, sah betul sholatnya? Sah betul? Tergantung niat mandinya apa. Gini oke. Ya Allah, saya sengaja mandi khusus pagi ini untuk mengangkat hadas. Maka jenengan sah sholat subuhnya. Tapi kalau jenengan mandi kebiasaan pendak dino aquatus, maka tidak sah. Ingat Bapak Ibu, arti dari mandi wajib itu apa? Sailanul ma ala jami'il badani, mengalirnya air ke seluruh tubuh, itu namanya mandi besar. Berarti nek nyeblung tengkali pun kategori mandi besar belum? Nyeblung, seluruh badannya belum. Masuk nggak? Masuk. Nek jenengan niat mengangkat hadas, rampung itu. Paham nih? Makanya nanti kita pelajari sunnah dan syarat sah mandi wajib. Syarat satu ringan, tapi kalau sunnah ada banyak. Nanti kita pelajari insya Allah. Maka sangat bergantung kepada niatnya. Bagaimana caranya mengangkat hadas? Hadas kecil dengan wudhu, hadas besar dengan mandi, atau kalau tidak ada keduanya dengan tayamum. Tayamum bukan bersuci, tayamum itu badal, pengganti bersuci. Berarti nek ujuk-ujuk tayamum itu boten? Enggak boleh, hanya terjadi ketika tidak ada air. Jadi aku adem ya, tayamum gue lah. Boleh enggak? Enggak boleh, karena fungsi tayamum bukan bersuci, pengganti atau badal untuk bersuci jikalau tidak memungkinkan. Sangat dipahami di sini? Sekarang yang kelima, hilangnya najis. Bukan menghilangkan najis sih. Kalau menghilangkan najis berarti sengaja saya menghilangkan, berarti saya niat menghilangkan najis. Dalam kasus syarat sah sholat itu hilangnya najis, bukan menghilangkan najis. Ini penting, di dalam kitabnya disebut begitu. Kalau jangan baca kitab Arabnya nanti paham banget perbedaannya. Hilangnya najis maksudnya nek najisnya hilang, sengaja tetap sah. Sangat dipahami? Jenengan ibu-ibu pakai gamis, kena telek, najis. Kemudian jenengan lewat nyebrang sungai, bagian bawahnya bersih karena sudah kena air sungai. Kemudian untuk sholat sah nggak? Sah, walaupun jenengan nggak niat. Saya nggak niat cuci baju, tetap sah nih, tetap sah. Ini namanya hilangnya najis dari tiga keadaan, yaitu badan kita, yaitu pakaian kita, yaitu tempat sholat kita. Oke. Jadi paham bedanya nih antara mengangkat, menghilangkan dan hilangnya itu berbeda nih. Ini dulu saya ketika belajar dari ustadz saya nih, Dr. Aris itu, saya tuh ketawa bilang, jebule Islam ini menarik ya. Hal-hal seperti ini menarik sekali, masya Allah Bapak Ibu. Nih orang sini orang ngerti tenan, ini bedanya apa tuh menghilangkan dengan hilangnya najis. Ternyata esensinya sangat berbeda. Nanti kita perinci di pertemuan berikutnya insya Allah. Yang keenam, menutup aurat. Kalimatnya ngaten, menutup aurat jika mampu dengan sesuatu yang tidak nerawang. Loh kok ada kalimat tidak mampu? Kok ada kalimat jika mampu? Memangnya nih orang mampu, orang apa-apa? Iya Bapak Ibu, orang di penjara ditelanjangi, masuk waktu duhur, dia tetap sholat nggak? Tetap sholat walaupun telanjang. Sangat dipahami? Dan kalau jenengan mampu kok meninggalkan berarti boten sah. Contoh, ngapunten, sholat di kamar sendirian, orang ngomong wudu aku sholatnya, sah boten? Sah boten? Nggak, saya katakan menutup aurat jika mampu dengan kain yang tidak nerawang. Ingat kalimat tidak nerawang. Ibu-ibu hati-hati yang suka pakai baju putih, dewean rumah, pakai baju nerawang, ketok warna kulitnya, sholat nggak sah. Nah kalimatnya menutup aurat jika mampu dengan yang tidak nerawang. Maka di antara 8 syarat tutup aurat salah satunya tidak nerawang. Kalau kita mempelajari tentang Quran surah yang terkait dengan jilbab dan khimar, akan muncul 8 syarat tutup aurat. Salah satunya adalah baju yang tebal. Kemudian diantaranya yang ke-8, baju yang tidak menimbulkan perbedaan teramat sangat.
Nungkono wong nganggo ijo, kabeh dheweke nganggo putih dhewean, itu juga termasuk yang disoal. Jadi bukan masalah warna nih. Jadi bukan masalah warna. Hijrah itu bukan berarti harus hitam nih. Kebanyakan kadang-kadang ada yang salah pengertian. Kok nek hijab tiba-tiba kudu hitam kabeh? Enggak ada aturan seperti itu sama sekali. Jikalau hitamnya dia justru menimbulkan orang melihat dia semua, itu justru harus dipertimbangkan untuk diganti warna itu. Ini kadang-kadang salah pengertian bahwa gelap itu berarti hitam, enggak selalu seperti itu. Ada 8 syarat tutup aurat. Sekali lagi, jikalau mampu. Kemudian yang ketujuh, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Yang ketujuh masuk waktu, yang kedelapan menghadap kiblat, yang kesembilan adalah niat. Insya Allah nanti kita perinci satu persatu mulai pertemuan hari ini, Pak. Jadi kita akan perdalam akidah kita lewat pembelajaran seperti ini. Jadi saya mencoba mixing, walaupun kita lagi belajar sholat, tapi akidah masuk, kemudian di hadis arba'in juga masuk insya Allah. Nah ini yang sampaikan pagi ini, saya masih berlanjut ke salah satu masjid lagi, insya Allah. Dan hari ini kebetulan anak-anak juga pas libur pondok per hari ini. Jadi kalau Hafiz sudah masuk, Pak, tapi kalau di Hasbi baru hari ini libur, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat yang sampaikan pagi ini. Mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk terus menjaga istiqomah kita, dan mudah-mudahan di tahun baru ini kita mendapatkan keberkahan di sisa umur. Demikian yang disampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada 1-2 pertanyaan, monggo.